Oke, selamat pagi semuanya. Salam sehat. Kita kembali lagi dalam pembelajaran seni budaya di materi musik kontemporer Indonesia. Oh ya, minggu kemarin kita sudah membahas tentang apa itu musik kontemporer, ciri-ciri musik kontemporer, ya, dan sebagainya. Untuk minggu ini kita akan membahas musik kontemporer, ya, keberadaannya di Indonesia, ya. Dan nanti ada tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh dari luar dan tokoh-tokoh dari dalam. Siapa aja tokohnya? Ayo kita ikutin materinya di pembahasan musik kontemporer Indonesia. Oke, aku akan lanjut. Slide pertama adalah pembahasan mengenai aspek-aspek pembaharuan yang muncul dalam karya-karya musik kontemporer. Di dalamnya terdiri dari tema musik yang umum untuk menjadi sebuah karya musik. Tema musik pada musik kontemporer biasanya merupakan idealisme seniman untuk mengungkapkan kepekaan perasaan dalam menghadapi fenomena kehidupan. Yang kedua, penggunaan instrumen dalam penggarapan musik kontemporer tidak hanya berupa penggabungan alat musik tradisional dan alat musik modern saja, namun dengan menggunakan sumber bunyi yang tidak biasa digunakan seperti sendok, garpu, panci, kaleng bekas. Yang ketiga, penggabungan berbagai genre musik yang kemudian menjadi jenis musik yang baru bisa dikatakan sebagai musik kontemporer. Namun, ketika gabungan genre itu menjadi mapan dan sudah sering disajikan, maka sudah tidak ada yang bisa disebut sebagai kontemporer lagi. Contohnya, perpaduan musik dangdut dengan musik hip hop serta rap dan dalam bahasa Jawa pada karya berjudul Sayang yang dipopulerkan oleh Via Valen. Jadi, musik itu sudah tidak dikatakan musik kontemporer lagi, ya. Soalnya kenapa? Udah banyak kita temukan musik tersebut, ya. Selanjutnya, keempat, penggunaan komputer dan perangkat digital untuk media membuat program musik yang terhubung dalam sound system. Suara-suara yang tidak ada dalam alat musik bisa digali dan diinstal pada komputer, sehingga tercipta karya yang benar-benar baru. Itu. Yang kelima, yang terakhir, penggunaan akord-akord yang tidak ada dalam ilmu harmoni tradisional barat, misalnya nada do sampai nada si yang dibunyikan bersamaan pada karya Eric Wiret. Penggunaan dua akord secara bersamaan, akord disonan, sehingga menimbulkan politonalitas dan atonalitas. Selanjutnya, kita masuk mengenal musisi-musisi Indonesia, musisi-musisi kontemporer Indonesia. Yang pertama, ada musisi yang bernama Slamet Abdul Syukur, ya, seperti yang bisa dilihat di foto di sini. Penjelasannya, biografi singkatnya, Slamet Abdul Syukur lahir di Surabaya 30 Juni 1935 dan wafat pada tanggal 24 Maret 2015, ya. Beliau menuliskan rekaman jejak yang tidak bisa dalam dunia musik kontemporer Indonesia. Ia bahkan mendapat penghargaan tertinggi dari pemerintah Prancis untuk musik dan sastra karena konsisten memajukan musik Indonesia. Dalam karya-karyanya, ia memakai desir angin, gesekan daun, gemercik air, bunyi gesekan sapu di jalanan, bunyi ketiak yang ditiup dengan telapak tangan, dan perbincangan orang-orang sekitarnya dalam mengeksplorasi musiknya. Selain itu, juga pernah membuat paduan suara dari orang-orang bersuara sengau dan mengumpulkan 200 anak pemulung sampah untuk bernyanyi sambil bermain instrumen bambu. Judul musik kontemporer Slamet Abdul Syukur antara lain ada Uek-Uek, Sepur Mendem, Tetabuhan Sungut,
gelandangan. Nah, itu adalah contoh-contoh karya yang dibuat oleh Slamet Abdul Syukur ya. Mungkin salah satunya yang udah didengarkan, yang Tetabuhan Sungut ya, yang minggu kemarin sudah diberikan dan udah kalian analisis. Selanjutnya ada Hari Rusli ya. Hari Rusli ini tidak bisa dilepaskan sebagai salah satu musisi legendaris di balantika musik Indonesia ya. Tuh, kalian bisa lihat profil fotonya. Dia disebut sebagai tokoh yang melahirkan budaya musik kontemporer yang berbeda, komunikatif, dan gencar menyuarakan kritik sosial. Beberapa karya musiknya yang terkenal diantaranya musik rumah sakit, itu sekitar 1979 dan 1980 di Jakarta. Parentis, musik sikat gigi, itu 1982 di Jakarta. Dan opera ikan asin dan opera kecoa. Nah, itu. Jadi tidak dari judul-judulnya aja, ya dari karya-karyanya itu tidak biasa ya. Ikan asin, kecoa itu dijadikan gimmick dari karyanya ya, yang nyeleneh. Jika kita menyimak karya Hari Rusli, seolah unsur pembaharuan yang disajikan sudah bukan hal yang baru dan unik lagi. Namun tema kritik sosial, perpaduan musik tradisional dan barat, teknik permainan, dan perpaduan genre yang disajikan menjadi hal yang sangat baru dan sangat berani di era tahun 80-an. Itu ya, untuk penjelasan biografi singkat mengenai Hari Rusli dan karya-karyanya. Selanjutnya ada tokoh Djaduk Ferianto ya. Djaduk Ferianto adalah putra seniman besar Bagong Kusudiharjo ya. Jadi ini putra Bagong ya. Kita bisa lihat di sini ada foto profilnya ya, seperti ini, Djaduk Ferianto ya. Stylenya seniman banget ya. Dengan rambut panjang diikat bewok ya. Entrik lah, berbeda dengan pada umumnya ya, atau tokoh-tokoh pada umumnya. Di sini bersama kelompok musiknya itu atau Kua Etnika dan Sinten Ramen, Djaduk banyak memadukan elemen musik tradisional dan modern. Dalam karya musiknya, alat musik yang digunakan sudah sering kita lihat, hanya saja perpaduannya yang belum pernah ada sebelumnya. Misalnya kendang dipadu dengan flute ya, alat ritmis dan melodis. Itu jarang sekali terjadi ya. Kendang, ritmis, dan flute adalah alat musik melodis. Kekayaan dan keberagaman etnis bunyi alat musik dari seluruh Nusantara menunjukkan kecintaannya pada Ibu Pertiwi. Jadi Djaduk ini membawakan alat musik seluruh Nusantara ya. Itu sebagai pembuktian bahwa dia cinta akan tanah air atau akan Ibu Pertiwi ya. Jadi karya musik Djaduk sangat beragam dan tidak semua karyanya masuk dalam kategori musik kontemporer. Segar, kaya, unik, humoris, dan menghibur menjadi karakter karya Djaduk Febrianto yang memberi warna musik di Indonesia. Tuh. Selanjutnya ada tokoh I Nyoman Winda ya. I Nyoman Winda berarti kalau dilihat dari namanya sendiri udah jelas ya, I Nyoman itu berarti orangnya asalnya dari Bali ya. I Nyoman Winda menggarap musik kontemporer dengan komposisi baru, yaitu simfoni bambu yang dipadu dengan musik vokal ya. Berbeda sekali dengan musik tradisional Bali yang didominasi pada gamelan Bali yang lincah dan dinamis. Penggalian sumber bunyi baru dikolaborasi dengan genre musik jazz menjadi keberanian dan hal yang membedakan I Nyoman Winda dengan seniman musik Bali pada umumnya. Jadi I Nyoman Winda ini lebih mengeksplor musiknya ya, musik bambu kolaborasi dengan genre musik jazz ya. Itu sehingga menimbulkan suatu musikalisasi yang khas, yang baru ya. Itu untuk tokoh di Indonesia ya, ada 4 tokoh. Selanjutnya ada tokoh dari luar.
untuk tokoh musik barat atau tokoh musisi musik kontemporer barat. Yang pertama ada Arnold Schoenberg, ya. Arthur Schoenberg ini lahir 13 September 1874 di Vienna, ya. Meninggal 19 Juli 1951 di Los Angeles. Dia adalah seorang komposer Austria Amerika yang menciptakan metode baru komposisi berdasarkan basis atau seri dari 12 nada. Metode ini disebut dengan keadaan tanpa nada. Schoenberg juga salah satu guru paling berpengaruh di abad ke-20, ya. Ini tokohnya. Dan bisa lihat foto profilnya. Oke, yang kedua ada John M. Cage. Ya. John Milton Cage Jr. itu lahir 5 September 1912. Ya, sudah tua banget, ya. Sampai dengan itu wafatnya di 12 Agustus 1992. Adalah seorang komposer Amerika, ahli teori musik, artis dan filsuf. Sebagai pelopor ketidakpastian dalam musik elektronikus dan penggunaan bagian besar melalui kerjasama dengan koreografer Archie Cunningham yang juga pasangan romantis Chen untuk sebagian besar hidup mereka. Jadi istrinya berarti, ya. Istrinya adalah seorang koreo atau penata gerak. Itu adalah tokoh dari barat, ya, tokoh musik kontemporer dari barat. Sekian mungkin untuk materi yang bisa Bapak berikan untuk hari ini. Terima kasih, semoga bisa semakin menginspirasi kalian dalam berkesenian di ranah musik kontemporer. Itu aja untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya nanti akan di jam kedua ada penugasan yang ditautkan di Google Classroom. Selamat pagi, terima kasih, salam sehat.